Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahaders Nusantara di mana saja berada. Kembali bersama kami di channel edukasi dan inspirasi KRTV, Kang Rafiq TV. Siang hari ini kita akan membahas terkait dengan apa itu Islam KTP. Kemudian apa yang terkait dengan definisi-definisi serta indikasi dari Islam KTP. Islam kok KTP? Baik, sebelum itu silakan untuk memberikan like dan subscribe agar para mahaders Nusantara di mana saja berada dapat memberikan atau tidak ketinggalan dalam konten-konten yang kami sajikan nantinya. Pada waktu kemarin, Kang Rafiq TV terdapat satu pertanyaan dari para mahaders, yaitu terkait dengan Islam KTP. Nah, kali ini konten kita akan menjawab terkait dengan Islam KTP. Ada sebuah keterangan di kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan beliau bahwa i'lam annal kadhiba laisa haraman li'ainihi bal lima fihi minad darari 'alal mukhatabi aw 'ala ghairihi fa in aqallat darajatuhu ay ya'taqidal mukhbir syai' 'ala khilafin ma huwa 'alaihi fayakunu jahilan wa qad yata'allaqu bihi dararu ghairihi wa rubba jahlin fihi manfaatan wa maslahatan fal kadhibu muhassilun lidzalikal jahli. Para mahaders Nusantara di mana saja berada, Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Indonesia merupakan negara yang beragam adat istiadatnya. Indonesia merupakan negara yang luar biasa dengan mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Populasi umat Islam per tanggal 19 September 2017 sekitar 87% dari total penduduk Indonesia yang mencapai angka 250 juta jiwa. Sekitar 217 juta merupakan warga negara yang beragama Islam. Nah, akan tetapi semuanya berdampingan, semuanya hidup rukun. Meskipun toh Indonesia memiliki keanekaragaman baik suku, bahasa, budaya hingga kepercayaan. Pancasila dibentuk untuk bisa merangkul semua keanekaragaman tersebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dibandingkan dengan agama lain, Islam merupakan agama paling sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan penyempurnaan dari agama-agama terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum bagi umat Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Segala tindakan dan perbuatan telah diatur sedemikian rupa sehingga kitab suci dan hadis tersebut tidak pernah ketinggalan zaman dari pertama hingga besok hari kiamat. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim tentunya sudah diatur dalam agama. Dan negara memberikan fasilitas. Kalau ajaran Islam dipelajari dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak mungkin kriminal meningkat. Jadi ajaran Islam itu merupakan ajaran yang memang harus dilakukan oleh umat Islam. Negara memberikan fasilitas. Sebagai contohnya KTP.
itu adalah fasilitas dari negara. Orang ini beragama Kristen, orang ini beragama Islam, orang ini beragama Hindu, Buddha, Konghucu, semua difasilitasi oleh negara. Dan itu merupakan formalitas, istilah. Oleh karena itu ada istilah Islam KTP. Apa itu? Istilah bagi Muslim yang Islamnya hanya tertera pada KTP. Dia Islam, KTP-nya Islam, akan tetapi implementasi penguatan karakter yang ada dalam agama Islam dia kurang. Sholat jarang-jarang, puasa gak mau. Itu tidak diatur oleh negara, akan tetapi negara memberikan fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas supaya umat Islam bisa menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, kemudian kalau dulu pelajaran agama Islam, orang tua lebih takut kalau anaknya tidak bisa dalam pelajaran agama. Tapi sekarang orang tua lebih takut matematikanya anjlok daripada tidak bisa agama Islam. Tidak bisa belajar agama. Nah, oleh karena itu, zaman dulu setiap sore menjelang maghrib tidak ada lagi anak-anak yang bermain. Mereka mandi dan pergi ke masjid untuk maghrib. Selepas itu mereka ada yang belajar ngaji, belajar sholat dan lainnya. Nah kemudian sekarang sangat jarang ditemui orang tua lebih sibuk menonton TV, sibuk main HP, anaknya sibuk les bahasa Inggris, les matematika, les kimia, tapi tidak ada les baca Al-Quran. Para Mahathir Nusantara di mana saja berada, peristiwa ini terus-menerus berjalan seiring waktu. Kemudian adanya dan menimbulkan doktrin bahwa agama itu tidak penting. Kenapa? Dikarenakan dari orang tua sendiri yang tidak memperhatikan kualitas agama anaknya. Banyak orang Islam tidak Islam. Islamnya hanya saat Lebaran Idul Fitri. Itu adalah istilah. Orang Islam tidak Islam, tapi Islamnya hanya saat Lebaran Idul Fitri. Itu adalah istilah. Istilah apa? Istilah memberikan memberikan ikon pada orang yang tidak pernah atau jarang menjalankan ajaran syariat. Hubungannya dengan Islam KTP apa? Kalau dengan Islam KTP kan formalitas, secara formal dia agama Islam. Iya, agama Islam. Dia bersyahadat sudah di agama Islam. Jadi ketika ada orang yang sudah bersyahadat, maka dia dihukumi Muslim. Kalau dia tidak menjalankan agamanya, berarti dia memang secara hukum dia Muslim, tapi secara syariat dia tidak menjalankannya. Jadi tetap meskipun toh dia Islamnya Islam KTP, dalam istilah, akan tetapi ketika dia sudah menjalankan, tidak menjalankan syariat ketika dalam kehidupan sehari-hari, maka yaitu urusan dia sendiri. Tapi secara formalitas dia sudah Islam. Secara konsekuensi akidah dia sudah Islam. Kenapa? Karena dia sudah bersyahadat. Jadi tidak langsung dihukumi orang ini Islamnya di KTP saja. Tidak sholat, tidak zakat, harus dibunuh. Tidak seperti itu. Karena dia sudah bersyahadat atau dia sudah beragama Islam, meskipun dia tidak mengerjakan ajaran Islam, maka tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah dalam kehidupan masyarakat. Tapi dalam kehidupan pribadi dengan Allah dia bermasalah. Jangan lantas ketika ada orang yang berjilbab, kemudian bercadar, maka dia Islamnya jauh lebih sempurna. Tidak, belum tentu. Orang yang berjilbab, orang yang bercadar, orang yang menutup aurat, Islamnya luar biasa. Belum tentu. Rata-rata ditandai dengan
berjilbab. Umumnya, secara umum orang yang Islamnya luar biasa itu ditandai dengan berjilbab, iya. Tapi kalau dibalik, orang yang berjilbab pasti orang Islamnya di atas rata-rata atau luar biasa, itu belum tentu. Contohnya, kemarin itu ada seorang mahasiswi di Universitas Muslim Indonesia, UMI, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namanya Ananda Ayu Masnata Sari. Berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Di mana ini? Di Universitas Muslim Indonesia. Ia berhasil memperoleh gelar profesi dokter setelah menempuh kuliah selama 5,8 tahun. Gadis kelahiran Kabupaten Takalar ini menjadi bagian dari kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar yang merupakan kampus Islam. Keseharian saat kampus, Ayu, begitu nama panggilannya, mengenakan jilbab sebagai penutup kepala dan berbusana muslimah sebagai kepatuhan pada peraturan kampus. Nah, tidak semudah itu, Pak. Tapi jadinya saya setiap hari banyak belajar, lebih siap diri saja. Setiap hari ada tantangan baru, apalagi besok, ini kata Ayu. Diketahui Ayu ternyata beragama Hindu. Jadi Ayu ini agamanya Hindu, tapi setiap hari dia berjilbab, berbusana muslimah. Saat mahasiswa baru UMI mengikuti pendidikan pesantren selama 1 bulan, Ayu diberikan kompensasi tidak ikut pesantren, tapi harus belajar di pura. Sesuai keyakinan Ayu. Semakin lama semakin terbiasa, kata Ayu. Orang tua Ayu berasal dari Tabanan, Bali. Jadi orang tua Ayu berasal dari Tabanan, Bali. Ya. Nah, ayahnya berprofesi sebagai guru olahraga SMP di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Bisa lulus tanpa hambatan ini, kata Ayu. Jadi Ayu ini agama Hindu, akan tetapi dia berjilbab. Kenapa? Karena mengikuti aturan dan kepatuhan yang ada di peraturan Universitas Muslim Indonesia. Ini bentuk formalitas. Sama dengan KTP tadi. KTP itu ada kolom agamanya. Jadi ketika ada kolom agamanya, ini agama Islam, ini agama Hindu, ini agama Kristen, tidak masalah. Tidak ada itu sebenarnya Islam KTP, itu cuman itu istilah. Nah, gitu. Coba lihat KTP. Kalau di Malaysia KTP-nya itu cuman foto dan card CD seperti barcode itu. Nah, tidak ada ini alamatnya, ini RT, ini agama, ini tidak ada itu. KTP Malaysia tidak seperti itu. KTP Malaysia cuman foto dan nama dan barcode. Tidak ada kolom agama. Jadi umpama kolom agama dihapuskan juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang ada itu bukan kok di KTP-nya, tapi apa? Diimplementasi pada diri sendiri kita masing-masing. Nah, kemudian Ayu tadi, kita kembali ke Ayu tadi. Sebagai bentuk penghargaan UMI, Universitas Muslim Indonesia, terhadap prestasi dan kerja kerasnya, Ayu diberikan kesempatan memberikan pidato di depan dosen. Nah, pertama kalinya di kedokteran mahasiswi agama Hindu, kata Zakir, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Zakir Sabara. Meski beragama Hindu, Ayu tetap nyaman belajar sampai lulus menjadi dokter di UMI. Saya menetes tadi air mataku, tambah Zakir Sabara. Zakir mengatakan kejadian ini harus menjadi pelajaran. Meski berbeda agama, suku, ras, dan golongan, rasa keindonesiaan harus tetap dijaga. Semua satu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang telah kita sajikan, yaitu Islam KTP bukan identitas, akan tetapi istilah beragama, istilah nama
agama yang ada di kolom KTP. Jadi andaikan kolom agama dihapuskan juga tidak ada masalah. Kenapa? Karena semua sudah terekam, semua sudah terdeteksi dalam diri kita masing-masing. Seperti halnya KTP dari Malaysia tadi, semuanya tidak ada kolom agama. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan terkait dengan Islam KTP. Semoga bisa menjadi inspirasi dan edukasi bagi para mahasiswa Nusantara di mana saja berada. Sehingga keterangan yang ada di kitab Ihya Ulumuddin yang telah disampaikan oleh Kang Rafiq, artinya al-kadhibu laisa jaraman li'ainihi bal lima fihi minad darari alal mukhatabi. Jadi kebohongan itu merupakan ketahuilah bahwa kebohongan bukanlah haram ainiyah. Akan tapi kebohongan itu maksudnya bagaimana? Bal lima fihi minad darari alal mukhatabi. Jadi sesuatu yang dicantumkan dalam Islam KTP, agama Islam di KTP itu merupakan kolom istilah, bukan identitas dari seseorang. Jadi Islamnya seseorang bukan ditentukan dalam KTP, tapi dalam diri masing-masing. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.